Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K Guru Bahasa Inggris di tahun 2024 ini. Dan dalam video kali ini saya akan bahas tentang soal-soal teknis pedagogik dan juga bahasa Inggris ya. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk likes dan juga comments. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan channel loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami ya. Jangan lupa pula untuk share kepada rekan-rekan yang lain sehingga kemanfaatan tersebar lebih luas lagi. Kalau sudah, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Yang pertama tentang soal pedagogik, oke? Ya, soal nomor 1. Which of the following activities, according to humanistic approach, that does not encourage sportive atmosphere for students to learn? Jadi, menurut humanistic approach, di antara kegiatan berikut ini yang tidak mendorong atau tidak menciptakan suasana yang mendukung bagi siswa untuk belajar adalah which one? Is it listening to the student, or B, encouraging them to share their feelings, or accepting their comments without judgment, or engaging students in an interactive games, or giving students punishment for their mistakes? Jadi menurut rekan-rekan semuanya, yang bukan termasuk kegiatan yang berbasis pada humanistic approach adalah yang mana? Oke, ya, humanistic approach itu idenya adalah memperlakukan siswa as humans gitu ya. Oke, jadi memperlakukan manusia sebagai manusia atau memperlakukan siswa sebagai manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah Echo, giving students punishments for their mistakes. This does not belong to the principle of humanistic approach ya. Oke, yang lainnya, kalau siswa itu kita dengarkan keinginannya, kemauannya, kebutuhannya, itu mereka akan merasa nyaman belajarnya. Dan kita dorong mereka untuk share their feelings ya, untuk berbagi perasaan mereka dan juga menerima kalau kita bisa menerima komen mereka tanpa judging ya, dan juga engaging them in an interactive games, biasanya mereka akan bisa belajar dengan baik. Oke, berikutnya yang nomor 2. Free practice designed for an effective lesson plan integrates the focus of language structure or vocabulary of functions into students' overall language use. It often encourages students to use the target language in the following activities except. Jadi, free practice itu biasanya didesain untuk menciptakan atau memberikan fasilitas kepada siswa atau kesempatan kepada siswa untuk mampu menggunakan berlatih menggunakan bahasa secara keseluruhan ya. Jadi yang mana? Interactive games, role plays, small group discussions, or repetition drills? Iya, jawabannya adalah repetition drills ya. Jadi repetition drill itu tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk latihan berkomunikasi atau latihan menggunakan bahasa ya. Oke, yang lainnya iya. Oke. Ya, berikutnya soal nomor 3. Kita lihat ilustrasi berikut ya. Miss Dini bertanya kepada siswanya, who knows the meaning of the word appointment? Kemudian siswa 1 dia bilang, write a point. Kemudian Miss Dini bilang, no, that was not right. Anyone else? Okay, silence, come on. Think everybody, try again. Don't worry of making any mistakes ya. Oke, kemudian students yang kedua bilang lose a point. Kemudian Miss Dini bilang apa? No, it has nothing to do with points, but it is something to do with the doctor. Itu ilustrasinya tadi. Nah, sekarang soalnya, why is Miss Dini's elicitation of information from students regarding the meaning of a vocabulary obviously failure oriented? Kenapa sih elisitasi yang digunakan Miss
Dini itu kok tidak menghasilkan jawaban yang benar? Apakah karena Miss Dini itu used his students' first language explain the meanings of the word, atau yang mana? Sorry, ini Miss Dini ya, bukan Miss Indah, belum saya ganti tadi ya. Oke. Ya, yang tepat jawabannya adalah karena apa? Karena Miss Dini atau Miss Indah itu fail to use the vocabulary purposefully in a context ya. Jadi seharusnya Miss Dini bisa memberikan contoh dulu di dalam konteks. Misalnya, guys, I've got an appointment with a doctor tonight. Misalnya ya, oke. You know, I have something. I don't feel good today, and I need to go to a doctor. And to see a doctor, I have to make an appointment. Misalnya seperti itu ya. Nah, do you know what appointment means? Nah, baru itu bisa. Itu namanya giving vocabulary clues in a context ya. Oke. Jadi ini tadi kenapa gagal? Karena Miss Dini gagal memberikan contoh kata appointment itu di dalam kalimat yang bisa ditebak oleh siswa, begitu ya. Oke, ya. Oke, let's go to the next question. Question number 4. Yeah, in her lesson plans, Miss Davis wrote, by the end of this lesson, students will be able to talk about some of their favorite food. Menurut Anda, kira-kira where in the lesson plan will this sentence be likely seen? Kira-kira di mana kita mendapatkan kalimat ini? Iya, kalimat ini adalah this is a statement of objective ya, or objective statements. Maka we will find this in the learning objective statement. Okay, question number 5 now. What statement is not true about contextualized instruction? Ya, pengajaran yang didasarkan pada konteks yang tidak tepat yang mana? Instruction itu maksudnya teaching di sini ya. Oke. Ya. The one that does not belong to contextualized instruction is presenting vocabulary in isolated drills, word cards, and also flashcards. Jadi jawabannya adalah alpha. Gitu ya rekan-rekan. Jadi yang lainnya adalah contextualized instruction ya. Providing a variety of ways to make English comprehensible. This belongs to contextualized instruction. Creating opportunities to use English with a meaningful purpose. Ini juga bagian dari contextualized instruction. And also organizing the classroom to facilitate communication among the learners. Itu juga bagian dari apa? Dari contextualized instruction. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Ya. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan pencerahan atau kejelasan tentang pedagogic competence ya, you can join my classes ya. You can contact me in this WA number ya, atau juga di ayolulus.com ya, biar Anda bisa mendapatkan pencerahan dan juga not only will you pass the P3K test, but also be better improved or be better informed in the teaching methodology. Okay, let's go to the next question. Question number 6 ya. Mrs. Smith gives her students a picture of a supermarket and asks her students to describe this picture. She assesses her students' oral performance based on the following table. Ya, jadi Mrs. Smith itu mau mengevaluasi ya kemampuan berbicara siswanya dengan kriteria seperti ini ya. Students, you will get 4 points if you speak fluently, and you will get 3 points if you speak with occasional hesitation,
You will get to if you speak in single word utterances and short patterns, dan Anda akan mendapatkan 1 kalau you often repeat words and phrases. Nah, in your opinion, what type of assessment does Mrs. Smith employ here? Is it an integrative assessment, or is it a discrete point assessment, or criterion reference assessment, or norm reference assessment? Ya, yang begini ini ya, karena siswanya sudah diberitahu duluan, itu namanya criterion reference assessment. Jadi jawabannya adalah ini ya, Charlie. What is criterion reference assessment? Apa sih yang dimaksud dengan criterion reference assessment? Yang dimaksud dengan criterion reference assessment itu adalah an assessment task. Ya, oke. Jadi kegiatan penilaian yang didasarkan pada standar dan kriteria that are predetermined and made available to students, yang ditetapkan dan disosialisasikan kepada siswa at the time the assignment is set, pada saat waktu tes ya. Jadi siswanya tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara penilaiannya. Okay, let's go to the next question, number 7 ya. Okay, which of the following is not what teachers implementing in task-based language teaching do? Okay, ya. So, yang mana yang tidak termasuk task-based language teaching ya? Apakah using whatever language is necessary to help students understand pre-task activities? Menurut saya ini boleh ya. Ini masih termasuk di dalam TBL ya, atau task-based teaching, language teaching. Okay. Kemudian giving students feedback regarding the level of success in task. Ya, ini masih termasuk. Adopting a synthetic syllabus to help students learn. Nah, ini yang bukan ya. Oke. Ya, yang tidak termasuk adalah adopting a synthetic syllabus to help students learn language forms. What is a synthetic syllabus? If you want to know more about this, let's have a discussion in my class ya. Okay, join my class. Join P3 class with me, and you will learn a lot of things there. Okay, and you can contact me here ya, if you are interested in. Jadi Anda tidak hanya akan dibekali dengan pengetahuan atau latihan soal yang membantu Anda untuk lolos seleksi P3K, tetapi juga Anda bisa belajar tentang teaching methodology ya, and also you can improve your professional skills of English with me ya, insyaallah. Okay, ya, join our bimbel P3K khusus untuk rekan-rekan guru bahasa Inggris ya. Oke, hubungin kami di nomor ini. Oke, berikutnya soal nomor 8. Which is true about task-based language teaching? Yang mana yang menurut Anda benar tentang task-based language teaching? Apakah A, B, C, atau D? Iya, yang benar adalah I think it is B ya. In task-based language teaching, teachers put emphasis on learning to communicate through interactions in the target language. Jadi di dalam task-based itu biasanya kita fokus atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk latihan menggunakan bahasa yang dipelajari. Oke, berikutnya nomor 9. Which of the following best illustrates the audiolingual method or ALM? Oke, ya di ALM atau audiolingual method itu banyak menggunakan dialogs dan drills ya. Jadi delta di sini. Oke, if you join my class, you will learn about this. Not only audiolingual method, but also CLT, communicative language teaching, kemudian direct method ya, kemudian GTM, grammar translation method. I will share the principles of each method to you ya. Oke, ya. Jadi ini tadi jawabannya adalah delta.
Kenapa? Karena di dalam, kalau Anda mau lihat ya, salah satu buku yang terkenal yang digunakan ALM itu adalah English 900 ya. Itu bukunya. Ya, berikutnya ke nomor 10. Cooperative learning promotes learning in the classroom and allows language learners to bla 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 except. Kira-kira yang mana yang bukan? Iya. Ya, not to lose their confidence when learning with their peers, bukan ya. Yang lainnya ya. Oke. Jadi cooperative learning itu meningkatkan kesempatan untuk belajar bagi siswa-siswanya. Salah satunya adalah dengan generate more ideas, ya, bisa siswa itu bisa memberikan lebih banyak ide ya. Dan they can learn from each other. Mereka bisa belajar dan saling belajar dari satu sama yang lain dan sebagainya. Yang bukan adalah, jadi tujuan dari cooperative learning bukan lose their confidence, bukan lose the students confidence, not at all ya. Oke. Ya, soal nomor 11. An effective warm up activity in an English class should include the following except. Ketika kita membuat desain warm up activity itu harusnya ya cepat, quick and kita ada a quick and relevant energizer. Oke, betul. Kemudian a review of the previous lesson ada juga. An introduction to the new topic of the lesson, it should be. And a pre-teach of a new language components. Sorry, a pre-teach ya. Oke, yang tidak harus ada itu adalah a detail evaluation. Karena apa? Karena in a warm up activity itu untuk mempersiapkan kegiatannya. Jadi yang tidak di sini adalah echo. Ya. Berikutnya. Iya, berikutnya adalah soal tentang grammar and expression. Okay, which one do you think? The best answer to each of the questions here. Soal nomor 1, Andrew. Can you tell me blah blah blah? Oh, I think she's from the United States. Manakah yang tepat? Can you tell me where does Alice come from? Or where is Alice from? Where Alice is coming from? Or where Alice comes from? Oke. Jawaban yang tepat adalah 3, 2, 1. Menurut rekan-rekan, iya, yang tepat adalah delta. Oke, iya. Delta ya yang tepat. Oke, ini saya coret karena underline ya. Oke ya, jadi jawabannya adalah delta. Kemudian nomor 2, this social media is really new to me. I think I need to blah 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 it. Nah, sosial media ini benar-benar baru buat saya. Saya pikir saya perlu membiasakan diri dengan sosial media ini. Yang benar yang mana? Iya, yang benar adalah to get accustomed to it atau to get used to using it. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bravo, sorry ya, bravo maksud saya. Oke, jadi bravo ini ya. Iya. Kemudian nomor 3, Miss Dia, my daughter's high school teacher, suggested that my daughter Alina studied law at the university, must study law at the university, studies law at the university, or study law at the university. Yang mana yang benar? Yang benar adalah delta. Ya, ini adalah tentang bare infinitive. Ada beberapa kata kerja ya. Salah satunya adalah suggest ya. Itu kalau diikutin oleh that clause. Kalau diikutin that clause itu harus diikutin oleh bare infinitive. Bare infinitive itu artinya kata kerjanya kata kerja kata kerja dasar ya. Tidak, it doesn't take any s, it doesn't take any suffix ya, nggak ada akhirnya ya, nggak ada inflectionnya sama sekali. Oke, berikutnya nomor 4, how long married? Iya, coba teman-teman tebak. Yang benar adalah how long have you been married? Oke. Ya, itu tadi sobat KB semuanya, beberapa soal yang bisa saya tampilkan di video kali ini. Kalau rekan-rekan mau belajar, mau meningkatkan kemampuan baik itu
in the area of pedagogical issues or also your professional skills of English, join my class Bimbel P3K khusus untuk guru bahasa Inggris, dan Anda bisa menghubungi kami di 0859 4726 8588. Baik Sobat GP semuanya, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you in the next video.